Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Haji Hafrizon yang akan mengisi tausiah pada malam hari ini, dan juga yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para rekan remaja dan adik-adik yang kami banggakan. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas nikmat kesehatan dan juga nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan sampai pada malam hari ini, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriring salam mari kita ucapkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, sebelum mendengarkan tausiah pada malam hari ini, ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai keadaan keuangan bulan Ramadan pada malam hari ini. Saldo malam sebelumnya berjumlah Rp11.740.000. Penerimaan pada malam sebelumnya berjumlah Rp640.000, sehingga saldo pada malam hari ini berjumlah Rp12.380.000. Kami ucapkan terima kasih kepada para jemaah yang telah membagi sebagian hartanya. Semoga apa yang diberikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersedekah dan bacakan Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tausiah Ramadan pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan dalam waktu kurang lebih 15 menit oleh Bapak Ustaz Haji Hafrizon dengan judul Membina Keluarga Sakinah. Untuk menjaga kesyukuran salat, kami menghimbau pada seluruh jemaah untuk menonaktifkan handphonenya terlebih dahulu, dan kepada adik-adik kami mohon untuk menjaga ketertiban. Salat tarawih akan dilaksanakan dengan cara 8 rakaat, 2 rakaat 1 salam, ditutup dengan salat witir 3 rakaat 1 salam. Untuk petugas salat tarawih pada malam hari ini insyaallah akan ditugasi oleh Imam Muhammad Abdul Hafiz Al-Hafiz Bilal Nafil. Setelah ini kepada Bapak Ustaz Haji Hafrizon kami persilakan, dan kami harap para petugas untuk menyesuaikan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, berlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahillazi anzala al-furqana lil mu'minin basyiran wa nadhiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah
la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Hadratal mutaramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para orang tua kami yang kami muliakan, Bapak Ibu pencinta qiyam Ramadan rahimakumullah. Ikan bernama si ikan jahan, buat jamuan nikmat sekali. Mari berpuasa di bulan Ramadan, hidup berkah, ibadah meningkat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat bermujaha, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa sama-sama hadir di malam yang ke-11 Ramadan 1444 Hijriah ini, mengisi malam-malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita tunaikan, puasa 10 hari yang sudah kita laksanakan, semoga diterima dan ridhonya Allah, dan sisanya kita bermohon supaya diberi keberkahan, panjang umur, sehat, kesehatan kita, jasmani dan rohani kita, sehingga bisa kita menyempurnakan ibadah di tahun ini. Salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita senantiasa mencintai Rasulullah, memperbanyak salawat dan salam, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, sehingga di yaumil mahsyar nanti kita benar-benar diakui sebagai umatnya sekaligus syafaatnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berbicara tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sakinah artinya ketenangan. Setiap orang kepingin berkeluarga. Tentu sebelum mendapatkan pasangan yang terbaik, tentu harus melalui ikhtiar dan berdoa. Setelah mendapat pasangan yang baik, terus berdoa kembali supaya mendapatkan keturunan anak yang soleh dan solehah. Maka tidak terlepas dari doa, sebagaimana Nabiullah Ibrahim, beliau tidak henti-henti berdoa kepada Allah, sehingga doa beliau itu diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku berilah aku keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim sampai memutih rambut beliau, barulah beliau dikaruniai oleh Allah seorang anak yang soleh yang bernama Ismail alaihissalam, yang akan meneruskan risalah beliau sebagai nabi dan rasul. Setelah Nabi Ibrahim mempunyai anak, beliau tetap berdoa, Rabbi ji'alni muqiman sholati wa min zuriyati wa taqabbal du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Sebelum punya anak meminta anak yang soleh, kemudian setelah mempunyai anak beliau meminta supaya anak yang bisa menyejukkan hati kedua orang tuanya dan sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi kita yang sudah berkeluarga, untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, perlu kita buat yang pertama adalah membenahi diri kita. Karena Allah mengingatkan ku anfusakum
Yang dipanggil pertama, ya ayyuhallazina amanu. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, sehingga kita dikaruniai oleh Allah keluarga yang baik, yang beriman kepada Allah. Dan begitu juga anaknya yang soleh dan soleha, yang senantiasa memperbanyak beristighfar kepada Allah, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kedua orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya tidak hanya dia berkumpul berkeluarga di dunia, tetapi nantinya esok di akhirat akan dikumpulkan juga oleh Allah beserta dengan keluarga, anak dan istrinya. Itu karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka, yang mana bahan neraka itu adalah terdiri dari manusia dan batu, yang mana penjaga malaikat Malik adalah sangat keras dan mengerikan, dan dia tidak pernah senyum ketika wajahnya yang mengerikan, dan dia tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tunduk dan patuh tetap taat apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah supaya membentuk keluarga sakinah wa mawaddah warahmah itu tidak terlepas dari komitmen kedua ibu bapaknya. Bagaimana sukses dia membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena di dunia ini ada orang yang sukses di dunia tapi tidak sukses di akhirat. Artinya dia bisa membenahi orang lain, bisa menyadarkan orang lain, bisa memberikan nasihat orang lain, sementara anak-anaknya tidak bisa dibentuk. Seperti contoh Nabi Nuh alaihissalam. Beliau sukses dakwah Bapak Ibu. Siang malam beliau berdakwah 950 tahun beliau berdakwah, sukses beliau mengajak orang beriman. Tetapi beliau tidak sukses untuk mengajak anak istrinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang sukses dengan diamanahkan menjadi kepala negara, membawa orang untuk membantu mengenal Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga dia sukses membina keluarganya seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau sukses berdakwah kepada Allah, mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Siang dan malam beliau berdakwah. Kemudian beliau juga sukses membentuk keluarga beliau, sehingga beliau meninggalkan anak-anak yang soleh, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam dan Nabiullah Ishaq alaihi salam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini harus kita, ibu bapak dan anak-anak harus sama-sama. Tidak hanya kita pribadi yang soleh, tetapi juga bagaimana kesolehan di dalam keluarga kita. Ajak anak-anak kita, sehingga agama mengajarkan Rasulullah SAW untuk mengenal Allah. Ajak anak-anak kamu itu apabila dia sudah berumur 7 tahun harus disuruh sholat. Diajak anak-anak kita Bapak Ibu ke masjid, bawa dia, bimbing dia sampai di masjid. Ya, di rumah sudah dinasihatkan dengan yang baik. Kita ke sholat masjid nak, jangan bising, ya, bentuk saf sendiri. Nasihatan dari rumah. Ajak terus anak-anak kita ke masjid. Jangan tidak dibawa anak kita, untuk melatih dia supaya dia cinta kepada Allah, mengenal Allah dan mengenal rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid. Kemudian apabila anak kita tidak mau juga sholat 10 tahun, dia udah tak mau juga sholat, pukul dia. Tentu memukul di sini bukan merusak fisiknya, akan tetapi
mendidik anak kita supaya dia harus sholat. Orang tua apabila dia mengamuk kalau anaknya tidak ikut les, tak pergi sekolah, dia marah itu. Marahnya bukan main orang tua. Tapi kalau anaknya berani meninggalkan sholat, tak sholat anaknya, tenang-tenang saja dia. Ini terbalik Bapak Ibu. Seharusnya harus kita orang tua sebagai contoh. Apabila kita sholat, tentu anak kita juga kita ajak sholat. Ini kadang-kadang terbalik dalam keluarga. Anak disuruh mengaji, orang tua main skuter, ya kan? Anak disuruh sholat, orang tuanya main HP. Nah, itu nggak bisa jadi contoh. Jadi harus kita sebagai orang tua, ibu bapak sebagai contoh teladan bagi anak-anak kita untuk bagaimana anak-anak kita itu bisa ikut dia menjalankan perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Kitalah orang tua sebagai contoh teladan yang baik di dalam keluarga. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk itu sebenarnya masih banyak lagi yang bagaimana kiat-kiat kita untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah ini, tapi waktu yang terbatas. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan pantun. Dari Cilacap ke Jawa Barat sambil membawa buah-buahan, mari kita tetap semangat qiyamul lail di bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita sholat khusyuk dan tawaduk, dan kita tetap istiqomah berdoa, memberikan doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyempurnakan sampai puncaknya Ramadan nanti. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.